Setelah Prabowo turun tangan membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto, akan seperti apa pengaruh politiknya? Bagaimana sikap PDIP kepada pemerintah? Kita akan bahas bersama Wakil Sekjen PDIP bidang komunikasi Adiana Pitupulu, ada juga politisi Gerindra Hendar Samarantoko dan pengamat politik Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pagi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bang Darsa, Bang Parwi, juga Bang Adian dari Bali. Apa kabar, Bang Adian? Baik, baik. Nah, kalau Bang Adian lihat amnesti yang diberikan untuk Mas Hasto, ini ada konsekuensi terikat secara politik atau tidak PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo? Sampai tadi dalam pidato politik penutupan Kongres tadi, tidak ada pernyataan itu keluar dari Ketua Umum kami ya. Tentang sikap kita tetap menjadi penyeimbang. Kenapa kita menjadi penyeimbang? Karena dalam sistem presidensial kita tidak mengenal istilah oposisi. Itu loh. Apa yang dimaksudkan sebagai penyeimbang? Ya kalau dia benar kita dukung, begitu dia nggak salah ya kritisi. Kalau kita salah ya kritisi itu loh. Sesederhana aja. Agar tetap seimbang kan? Misalnya kita kalau kemudian game gratis itu baik buat rakyat kita dukung. Oke. Tapi ketika ada sekian banyak yang keracunan ya kita kritisi gitu loh. Oke, jadi tidak penyeimbang. membabi buta. Tidak terikat secara politik ya dengan amnesti yang diberikan Pak Presiden untuk Mas Hasto ya, Bang Adian. Sampai tadi tidak ada pernyataan itu. Oke, nah tidak ada pernyataan itu. Saya ke Bang Hendar Sam, tapi sebenarnya kan hak prerogatif presiden yang diberikan amnesti maupun abolisi itu adalah hak hukum yang bersinggungan dengan politik. Artinya itu keputusan politiknya Presiden Prabowo. Apa yang jadi sebab ini diberikan? Kalau untuk persatuan bangsa negara iyalah, tapi di sisi lainnya secara politiknya apakah memang mau menyatukan kubu-kubu di luar pemerintahan yang waktu itu kan berseberangan? Pak Tom Lembong ada di kubunya Mas Anies, Bang Hasto juga ada di PDI Perjuangan. Ya, jadi saya kasih ini dulu ya, bahwa hak istimewa prerogatif presiden itu memang ada 4 ya. Satu amnesti, kedua abolisi, gerasi dan rehabilitasi. Nah, abolisi dan amnesti ini bisa dilakukan sebelum putusan inkrah. Gerasi dan rehabilitasi setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Nah, jadi saya kan baca-baca juga tuh orang ngomong katanya ini mengintervensi, ini tidak, karena memang prosesnya seperti itu. Nah, yang kedua juga ya, memang kalau kita lihat tadi menyambung pertanyaannya tadi, memang bedanya antara politisi dengan negarawan tuh seperti itu. Kalau seorang politisi mikirin pilpres, ya, mikirin pileg, mikirin pemilu. Tapi kalau seorang negarawan mikirin keutuhan bangsa dan negara, itu bedanya. Jadi itu yang peran itu diambil alih oleh Pak Prabowo. Jadi memang kalau kita bicara masalah amnesti, kita bicara abolisi, memang ini ada undang-undang dasar memang memberikan hak prerogatif itu, memang nuansa politiknya ada memang. Memang itu memang sarana rekonsiliasi. Kalau kita lihat dari zaman Bung Karno sampai dengan Pak Prabowo, kalau bisa kita lihat, nanti kita searching, untuk abolisi dan amnesti itu memang diberikan kepada, contoh ya, di zaman Pak SBY diberikan kepada tahanan-tahanan GAM. Ya. Apakah itu merupakan sesuatu yang salah? Tidak, karena itu bentuk rekonsiliasi bangsa. Begitu juga dengan ini. Ya, semua pihak hampir mungkin 70% tunnya ya menyatakan bahwa ini adalah kasus yang politis. Jadi Pak Presiden melihat ini ada latar belakang politis? Tentunya ada latar belakang politis, dan oleh karena itu beliau meng-take over karena ada hal yang lebih besar daripada itu, yaitu keutuhan kita. Bahwa beliau tidak melihat ke belakang, ya kan, tapi beliau melihat ke depan. Beliau tidak melihat posisinya bahwa Mas Hasto atau Tom Lembong adalah dua orang yang berseberangan pada saat Pilpres kemarin. Itu sudah selesai, dan oleh karena itu kita melihat ke depan, sama-sama mencoba membangun bangsa ini. Masalah posisinya di mana? Ya itu tadi, sebagai seorang negarawan, beliau tidak melihat PDIP harus masuk ke dalam atau mendukung pemerintahan ini, ya hitam dan putih. Nggak seperti itu, saya juga nggak mau kayak gitu. Ya kan, kita butuh masukan, kita butuh kritik, kita butuh
kritik-kritik yang sifatnya substansial dan benar-benar konstruktif. Kalau nggak gitu ya itulah demokrasi kita. Oke, jadi sarana rekonsiliasi. Kalau implikasi secara politiknya, Bung Pangi, dilihat dari helikopter view apa kalau dari sisi pengamat nih? Ya, pertama tentu saja begini Mbak Rizka, kalau saya melihat ya dari si implikasi teoritis politiknya ya, bahwa ini kan langkah yang cukup mengagetkan ya, dan ini langkah politik yang genuine menurut saya, asli yang dilakukan Pak Prabowo. Aslinya mazhabnya kan begitu, mazhab persatuan, keindonesiaan merah putih, bagaimana kemajemukan itu disatukan. Nah, konteks tantangan challenge Pak Prabowo itu kan nggak gampang. Dia kan menyatukan kekuatan yang ada. Jadi kecanggihan Pak Prabowo untuk bukan menaklukkan dalam konteks politik, tapi menaklukkan kekuatan yang ini berpotensi mengganggu konteks stabilitas nasional. Apa memang potensi misalnya mengganggunya? kita nggak bisa pungkiri sosok di balik pendukungnya namanya Mas Hasto ya, ada nasionalis reformis. Kita juga tidak menafikan yang namanya sosok di belakang pendukungnya yang namanya Tom Lembong, nasionalis religius juga di situ ada. Nah, Pak Prabowo kan butuh semua kekuatan ini untuk bersatu gitu. Nah, ini juga sisa residu kalau pilpres saya nggak mau ambil sebenarnya. Meskipun kita nggak bisa melepaskan bagaimana Tom Lembong ada di situ posisi mendukung Anies Baswedan, kemudian bagaimana namanya Mas Hasto mendukung Ganjar Pranowo. Dua-duanya berseberangan ya, setelah ribut dengan Pak Jokowi, kemudian memecat Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemudian hakimnya yang membuat mata orang terbelalak semua, yang tidak ada mens arianya, tidak ada niat jahat, dipidanakan. Dan di situ kan semua common sense akal sehat publik berbicara. Ada apa? Nah, disitulah kepiawaian kemahiran Pak Prabowo, termasuk mungkin Prof. Dasko membaca ini nggak boleh dibiarkan, ini teori kesadaran palsu. Itu membenarkan bahwa kegelisahan publik membaca ini. Nah, itulah memulihkan trust publik dalam konteks ini. Beliau bukan dalam konteks abolisi digunakan sebagai kartu as untuk menertibkan atau mendisiplinkan elit, tidak. Tapi ini kan momentum yang tepat juga bagi beliau untuk menampar keras, untuk memberikan sindiran sindiran keras, tamparan halus kepada termasuk hakimnya, ya kan? Termasuk pesanan politiknya mungkin yang diduga bisa iya bisa tidak, ya. Kemudian Pak Prabowo mengambil peran di situ bahwa ini tidak boleh dijadikan ada ikhtiar politik yang luar biasa. Waktu momentum yang tepat ini untuk mengatakan kinot. Tidak ada waktu yang tepat. Harus diakhiri bahwa hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat kekuasaan. Gak boleh jadi komoditas politik, gak boleh jadi komoditas kekuasaan. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Pak Prabowo dalam konteks ini membaca. Dan itu kan butuh kontemplasi. Dan dia minta pendapat ke DPR juga. Jadi bisa dikatakan ini adalah langkah berani Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya. Tapi Bung Adian, akan jadi ada hutang budi atau tidak antara PDIP kepada Prabowo? Tapi kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Friska Clarissa, Hendra Samrantoko, juga Pangi Syarwi Caniago dan Bung Adian Napitupul dari Bali. Bung Adian, dengan adanya amnesti untuk Mas Hasto, tapi secara secara implikasinya apakah ada hutang budi jadinya secara politik kepada Pak Prabowo? Gini loh Mbak, saya tuh bingung dengan cerita-cerita rekonsiliasi. Emang kita ngapain sih selama ini? Apalagi tadi pakai contoh dengan GAM dan segala macam. Emang kita ngapain? Sehingga kemudian harus dianalogikan dengan contoh-contoh ekstrim seperti itu gitu loh. Ini kan menurut saya lucu ya. Misalnya begini, apakah ada masalah di parlemen? Nggak ada. Kita punya kursi terbanyak. Apakah kemudian kita mengganggu seluruh rancangan APBN, efisiensi, semua yang dibutuhkan anggaran untuk MBG, untuk Operasi Merah Putih dan sebagainya? Apakah kita ganggu itu sehingga tidak kita setujui? Juga tidak. Jadi kalau ditanya apa yang direkonsiliasikan, kalau saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh sekjen kami, Pak Hasto, mengatakan bahwa ini memang murni problem hukum yang memang harus disikapi dengan cara yang dimiliki secara hak prerogatif oleh presiden. Problem hukumnya gimana? Banyak.
Pertama, dia dituduh merintangi penyidikan, itu tidak terbukti. Lalu masuk kasus suap. Sementara tahun 2020, kasus suap itu sudah diputuskan terpidananya 3 orang. Terpidana 3 orang ini taruhlah dengan masing-masing 5 alat bukti yang menguatkan untuk hakim mengambil keputusan itu. Tiba-tiba beberapa alat bukti itu dibebankan juga oleh pada sekjen dalam putusan dia. Artinya yang 3 orang sudah dihukum ini bisa dong menggugat KPK. Harusnya hukuman kami tidak sebesar kemarin. Nah, ini kan problem-problem hukum. Nah, problem-problem hukum itu harus diselesaikan dalam sekian banyak mekanismenya. Dalam mekanisme ketatanegaraan bisa tidak dipakai hak-hak yang dimiliki presiden. Bisa termasuk abusi buat pemeleng, sama saja. Ada orang berbuat jahat di negara, ada. Oke, kemudian mens reanya nggak ada. Terus apa? Keuntungan dia apa kan tidak ada. Ini upaya, menurut saya upaya Prabowo untuk menyelamatkan wajah hukum kita yang semakin lama sepertinya semakin berantakan, nggak karuan gitu loh. Jadi untuk Dan kalau tidak dilakukan langkah seperti ini, bisa terulang. Nah, Pak Prabowo berusaha mencegah, stop ya. Gitu loh. Ingat loh, kalau kalian jadi kalau menurut Bang Adian ini problemnya problem hukum ya. Saya sebagai presiden punya hak untuk mengambil tindakan juga. Itu. Tapi jangan dianalogikan rekonsiliasi seperti GAM. Ampun deh. Nah, ini biar dijawab sama Bang Hendar Sam. Silakan Bang Hendar Sam. Kata Bang Adian nggak ada hubungannya dengan rekonsiliasi kalau ini. PDIP nggak ngapa-ngapain. Gini. Rekonsiliasi itu ada sebuah peristiwa yang besar, berat, yang harus direkonsiliasikan. Peristiwanya apa? Nah silakan Bang Hendar Sam dijawab. Bang Adian, saya kasih ke Bang Hendar Sam. Makanya udah saya jelaskan di awal. Gini, kalau cari contoh, tolong jangan yang bombastis, jangan yang ekstrim. Lah, Bung Hendar Sam ini dalam posisi mau memuji Presiden Prabowo, itu urusan elu. Tapi pakai contoh yang kemudian pantas, patut, layak. Saya sampaikan tadi contohnya di DPR itu tidak ada penolakan anggaran. Apakah PDI Perjuangan bisa lakukan itu? Bisa. Ini dijawab ya Bang Adian ya sama Bang Hendar Sam. Silakan Bang Hendar Sam dijawab dulu. Ya, jadi makanya saya jelaskan tadi di awal apa yang dimaksud dengan amnesti, apa yang dimaksud dengan abolisi. Jadi tapi ini yang khawatir ya kan, apa yang Bang Adian sampaikan itu nanti saya klarifikasi, ini mengganggu suasana kebatinan dari masing-masing pihak, kan gitu kan. Kayak harus dikasih tahu ini bukan masalah problem hukum. Problem hukum kalau amnesti itu pengampunan. Jadi perbuatannya ada tapi diampuni. Beda dengan abolisi. Nah itu yang harus tahu. Jadi kalau kita bicara masalah hukum, ini bukan masalah hukum artinya. Masalah hukumnya udah clear. Ini pengampunan oleh presiden. Ya, jadi beda dengan itu. Ini sama seperti 1116 yang lain. Di mana 1116 yang lain terbukti melakukan pelanggaran, terbukti melakukan suatu tindak pidana, kemudian diampuni oleh presiden. Siapa saja yang di situ? Ada 6 aktivis Papua yang tidak menggunakan senjata. Terbukti? Terbukti. Ya kan? Ada kemudian yang narapidana yang sakit-sakitan, ya kan? Yang harus berobat di luar sampai ada yang kena HIV. Terbukti? Terbukti. Ada juga yang kemudian yang narapidana yang umurnya sudah di atas 70 tahun. Terbukti? Terbukti. Nah, Mas Hasto tergolong masuk dalam situ. Jadi ini bukan problem hukumnya sudah selesai. Kalau kita mau bicara itu, tapi ya kalau mau dibuka masalah itu ya seperti itu. Mas Hasto masuk ke dalam golongan. Itu berbeda dengan Tom Lemong. Tom Lemong adalah abolisi. Ya kan? Abolisi menghentikan seluruh proses hukumnya. Nah itu perbedaannya. Jadi biar tahu juga gitu loh ya kan. Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi bukan contoh yang ekstrim. Mas Hasto masuk kepada 1116 yang diberikan amnesti. Amnesti itu adalah pengampunan. Diampuni oleh presiden melalui hak istimewanya, prerogatifnya tersebut. Itu. Tapi bukan dalam konteks mengikat secara politik. Tidak mengikat secara politik, ya terserah lah. Kalau nanti Bang Adian mau ngomong di sana, saya malah senang aja. Karena itu merupakan vitamin ya harusnya bagi ini, bagi pemerintah ini. Kalau gini, maksud saya gini. Jadi saya pertanyaan saya sederhana. Gimana? Pertanyaan gini loh. Gimana, dulu zaman Presiden Jokowi,
saya pernah mengurus gerasi untuk seorang aktivis dari Sulawesi Tengah, namanya Eva Susanti Bande. Pada saat itu juga saya meminta agar Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada rakyat Papua, karena banyak di sana yang kemudian tidak bersalah, dihajar secara mekanisme hukum saat itu, juga dipenjara dan bla bla dengan segala macam tuduhan dan sebagainya. Tanggal 10 Desember 2014, Eva Susanti Bande diberikan gerasi. Tahun 2015. Sebentar dulu. Tahun 2015, aktivis-aktivis Papua itu dibebaskan dan dalam bentuk amnesti. Nah, apa itu amnesti, apa itu abolisi? Kenapa kemudian Tom Lembong diberikan abolisi dan sekjen kita diberikan amnesti? Karena pernyataan banding dari para masing-masing pihak belum disampaikan. Oke, artinya kalau Tom Lembong sudah sampaikan tuh banding, dihentikanlah proses hukumnya. Ini proses hukumnya sudah berhenti menuju tahap berikutnya. Artinya secara hukum dan mekanisme hukum bisa kita perdebatkan itu. Tapi apapun itu, yang saya minta begini, jangan mendramatisasi persoalan seolah-olah kemudian situasinya segitu gentingnya, tidak. Gitu loh. Saya tetap melihat bahwa gimana sih? Enggak, saya tetap melihat bahwa ini adalah sama seperti yang disampaikan oleh teman pengamat tadi, bahwa ini sebenarnya teguran agar tidak ada kesewenang-wenangan yang ini disampaikan. Kenapa? Terhadap Tom Lembong dilakukan hal yang sama, terhadap sekjen dilakukan hal yang sama. Kasusnya tidak sama, situasinya tidak sama, proses yang dijalani tidak sama. Tapi jadi prosesnya tidak sama. Kalau dari Bang Adian, ini adalah teguran untuk penegak hukumnya. Terakhir, Bung Pang, singkat saja, apa yang harus jadi follow up after ini? Ya, ini kan pertama, ini kepiawaian kemahiran Pak Prabowo untuk investasi politik 2029. Itu butuh sekali beliau kekuatan itu dari semua kelompok yang beliau rangkul. Bukan saya nggak ditaklukkan kan, tapi dirangkul dalam konteks ini. Nah, soal kasus Hasto maupun Tom Lembong, itu kan menjadi pembelajaran politik yang penting sekali, karena jangan sampai hukum ditaklukkan oleh realitas kekuasaan sisa. Nah, ini yang kemudian perlu dikejar, apa motifnya seperti ini. Nah, kalau misalnya Mas Hasto tadi soal tidak kerugian negara juga nggak jelas, kemudian ini juga banyak hal yang kemudian dipertanyakan juga, termasuk Tom Lembong misalnya, itu kan juga hal yang aneh gitu, dan ini betul-betul menjadi pembelajaran yang maha penting bagi siapapun yang berkuasa. Jangan absolut, jangan sewenang-wenang. Karena kekuasaan itu belakangan terbukti kekuasaan lama itu layu sekarang. Jadi jangan menyalahgunakan kekuasaan, jangan ada politisasi hukum, begitu ya? Itu yang ingin disampaikan. Dan Prof Dasko saya lihat itu piawai di situ membaca situasi ini, dan sebenarnya yang disampaikan Pak Adian betul juga, bahwa tidak ada problem dengan PDIP. Bahkan PDIP itu mendukung persoalan tentang undang-undang TNI juga didukung kemarin. Jadi ada yang mendukung pemerintah penyeimbang seperti yang memang tadi. Dia mengatakan bukan oposisi tapi penyeimbang, tapi konstruktif, dan mereka juga mengatakan itu yang betul itu akan didukung gitu. Nah, artinya sebenarnya utang budi juga saya nggak mencermati juga sampai sejauh itu ya. Tapi selama ini pun PDIP itu sangat tegak lurus, sangat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Simpulannya jangan sampai ada politisasi hukum, dan jadi evaluasi proses hukumnya jangan sampai harus artinya hakim ini kan gaji udah dinaikkan ini, Mbak. Baik. Artinya hakimnya salah atau Tom Lembong yang salah? Artinya hakimnya dikejar. Kenapa dia memperlakukan itu? Itulah tamparan keras dari Presiden Prabowo terhadap hakim yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Terima kasih. Yang menarik sebenarnya. Bung Panggi, terima kasih. Bung Hendar Sam, terima kasih juga. Bang Adian, sudah dari Sapa Indonesia Malam.